Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan, kenapa kita bisa frustasi? Nah, kenapa kita bisa frustasi? Karena kita merasa kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Manusia memiliki banyak keinginan. Saat keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, ia jadi sedih, marah, kesal, putus asa. Sobat, kita itu bukan Tuhan ya. Kita tidak boleh seperti Tuhan yang bisa mengatur segalanya sesuai apa yang kita inginkan. Semua yang terjadi dalam diri kita, suka ataupun tidak, itu sudah ada yang mengatur. Allah Tuhan semesta alam lah yang mengaturnya. Jadi saat kita sedang frustasi, sedang putus asa, itu karena kita tidak sanggup mengatur segala sesuatu, karena itu semua di luar kemampuan kita. Nah, karena kita tidak bisa mengatur semuanya sesuai dengan kehendak kita, lalu kita menjadi sedih, kita menjadi marah, kecewa, kemudian kita frustasi. Karena itu tadi, semua tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita. Kita sibuk mengatur segala hal, padahal semuanya itu sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Misalnya kita frustasi saat kita berharap utang bisa segera lunas, tapi kenyataannya, faktanya belum juga lunas. Kita berharap bisa membayar biaya sekolah, tetapi faktanya uangnya belum ada juga. Kita berharap memiliki anak yang soleh, patuh, dan taat sama orang tua, tapi faktanya anak tidak seperti itu. Kita ingin anak kita itu menjadi anak yang baik, mengerjakan sholat, tidak merokok, tapi kenyataannya semua itu belum terjadi. Jadi kesenjangan antara fakta dan harapan itulah yang membuat orang itu frustasi. Sobat curhat sahabat sekalian, ada kalanya masalah-masalah yang kita hadapi itu selesai loh, tanpa ada campur tangan kita. Karena memang Allah sudah mengaturnya. Allah sudah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Tanpa kita melakukan apapun, tiba-tiba masalah itu selesai seketika. Ada kalanya Allah memberikan ilham kepada diri kita, lalu kita berikhtiar. Ya, setelah itu masalah selesai. Jadi Allah lah yang mengizinkan masalah itu datang. Allah lah yang menyelesaikan masalah itu juga. Cara menyelesaikan masalah yang Allah lakukan itu mungkin tanpa campur tangan kita, atau juga bisa melalui diri kita, atau bahkan bisa melalui orang lain. Sobat, ketika kita memiliki masalah, jangan banyak dipikirkan, jangan sampai menjadi beban, dan jangan menjadikan diri kita itu stres dan tertekan. Jadi kenapa bisa stres tertekan? Karena kita selama 24 jam mungkin ya, kita memikirkan masalah itu terus. Bangun tidur yang kita pikirin masalah, makan yang kita pikirin masalah, ya, pergi jalan-jalan yang kita pikirkan masalah. Jadi setiap detik, setiap menit kita itu terus-terusan berpikir masalah. Jadi berpikir masalahnya itu secukupnya. Ya. Kapan itu? Saat kita sedang sholat atau saat kita sedang berdoa. Itu baru kita mikir masalah, baru kita minta pertolongan Allah gitu. Kita minta pertolongan Allah bagaimana solusi dari masalah yang kita hadapi. Kalaupun kita berpikir ya tentang masalah itu, maka pikirannya itu
bukan pikiran-pikiran yang menakutkan gitu. Kadang misalnya kita punya masalah utang, yang kita pikirin adalah bagaimana saat di saat orang menagih utang, ya, kemudian orang itu marah-marah, orang itu bentak-bentak, bikin malu gitu. Nah, yang kita pikirin itu harusnya solusi, ya, bukan dipikir-pikir terus, kemudian kita sedih berkepanjangan, merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya. Jadi kita berpikir itu untuk mencari solusi. Apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan agar utang saya ini bisa segera lunas, atau agar utang ini bisa ditunda pembayarannya. Jadi ketika kita punya masalah, ya, kita harus belajar untuk tidak banyak memikirkan masalah. Kalaupun kita memikirkan masalah, itu hanya sebatas memikirkan bagaimana solusi dari masalah itu. Ya. Jadi berpikirnya itu adalah solusi. Ya. Kemudian yang kedua, berpikirnya itu saat kita tuh beribadah sama Allah, saat kita sholat, saat kita berdoa, baru kita mikir masalah. Kenapa? Agar kita itu terdorong untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku punya masalah utang. Tolong bantu aku agar bisa melunasi utang-utangku. Tolong ya Allah, tolong. Kita minta tolong sama Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, di luar itu, kita harus belajar untuk menikmati. Meskipun kita sedang kesusahan, tapi pastilah ada yang bisa kita nikmati saat itu. Ya. Jadi kita harus bisa menikmati, ya, atau minimal kita mensyukurilah yang saat itu kita bisa kita syukuri. Kita mensyukuri pemberian Allah, kita menikmati yang Allah berikan meskipun saat itu kita sedang memiliki masalah. Jadi sobat, kembali lagi ya, jadi hati kita harus fleksibel. Tak kala keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka atur hati untuk fleksibel menerimanya dulu, ya. Saat misalnya anak sulit dibangunkan, cobalah menerima dulu. Ubahlah yang sebelumnya kita membangunkan dengan sering marah-marah kepada anak, ya. Lalu kita coba untuk merenung sejenak, mencari kira-kira solusinya apa sih agar anak itu cepat bangun, gitu ya. Atau bisa kita ajak diskusi, ngobrol dengan anak, minta pendapat anak bagaimana menurut anak agar ia itu mudah dibangunkan, ya. Lalu lakukanlah sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu cara membangunnya seperti apa. Sobat, saat kita punya masalah, kita perlu berdoa kepada Allah agar Allah berkenan mengangkat masalah kita. Kita perlu mengkombinasikan antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar sebaik-baiknya dan berdoalah dengan doa yang sungguh-sungguh. Karena ikhtiar tanpa doa menunjukkan kita tuh sombong gitu ya. Kita seolah-olah tidak perlu campur tangan Allah. Kita seolah bisa melakukan sendiri gitu. Padahal semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Allah lah yang mengizinkan masalah itu datang, dan Allah pula yang mengizinkan masalah itu selesai. Jika kita ikhtiar saja lalu Allah enggak mengizinkan, ya, kita bisa kecewa loh, kita bisa stres, kita bisa depresi. Jadi saat kita diuji, saat kita punya masalah, kita perlu tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena ujian ini mungkin ya bagi kita tuh buruk, bagi kita tuh tidak baik dan kita tidak suka gitu. Tapi boleh jadi ujian ini adalah baik untuk diri kita menurut pandangan Allah. Dan yang pasti benar adalah menurut Allah gitu ya. Karena Allah lah tahu masa depan, sedangkan diri kita tidak. Jadi menurut Allah lebih baik hari ini kita mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan daripada
kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, tapi ujungnya nanti di sana ya kita akan hancur misalnya. Ujungnya bagi kita tuh tidak baik misalnya. Jadi setiap manusia itu punya masalahnya sendiri-sendiri ya sobat, punya ujiannya sendiri-sendiri. Yang kita lakukan adalah kita perlu menerima takdirnya. Kita perlu melapangkan hati untuk ikhlas dan ridho terhadap semua ketentuannya meskipun kita tidak menyukainya. Dan ketika kita diuji, sebenarnya Allah itu ingin kita tuh bersabar. Kenapa kita bersabar? Karena sabar itu adalah pahala yang besar sekali. Bahkan pahalanya itu tanpa batas. Hanya Allah yang tahu pahala sabar itu. Karena mungkin saking besarnya, pahala itu tidak dicatat oleh malaikat. Allah sendiri yang mungkin akan membalasnya. Ini ada dalam Quran surat Az-Zumar 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabar itu pahalanya itu tanpa batas, saking besarnya. Jadi sobat, agar kita tidak frustasi, maka hati kita mesti fleksibel. Kita harus mengkondisikan hati untuk menerima hal-hal yang sebenarnya kita tidak harapkan. Terima dengan ikhlas, ridho dengan apapun yang terjadi pada diri kita karena sudah menjadi kehendak Allah, dan jalani dengan penuh kesabaran. Masalah jangan banyak dipikirkan, tetapi banyak didoakan ya, serta banyak diikhtiarkan semampu yang bisa kita lakukan. Dan ingat bahwa ada pahala yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah yang sabar menerima ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.